Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada pertemuan kali ini, kami akan membawakan materi mengenai mengelola bisnis. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, saya Lutfian Abrar. Di sini saya bertindak sebagai moderator dan pemateri pertama. Perkenalkan, saya Nurul Kalbini Sania sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Hafsah sebagai pemateri keempat. Sebelum kita memaparkan materi tentang pengelolaan bisnis, kami akan memberikan sedikit gambaran apa itu bisnis. Jadi, secara umum, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai atau create value melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan dalam transaksi. Sebuah perusahaan bisnis akan mencapai titik kemajuan ketika mendapatkan untung yang lebih banyak dari hasil penjualan barang yang diproduksi. Namun, sebenarnya sebuah perusahaan bisnis tidak hanya mengejar keuntungan semata, melainkan juga memperhatikan lingkungan sekitar perusahaan itu sendiri. Perusahaan harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Sebuah perusahaan bisnis yang maju bisa dilihat dari bagaimana cara mengelola perusahaan tersebut, dimulai dari perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan. Materi yang kedua adalah bagaimana cara menetapkan sasaran dan merumuskan strategi sebagai langkah awal manajemen yang efektif. Jadi, langkah awal dalam manajemen yang efektif adalah menetapkan sasaran atau goal, yaitu tujuan yang diharapkan untuk dicapai suatu bisnis. Setiap bisnis memerlukan sasaran. Dengan demikian, kita mulai dengan mendiskusikan aspek dasar penetapan dasar sasaran organisasi. Namun demikian, ingatlah bahwa memutuskan apa yang ingin dilakukan hanyalah langkah awal bagi suatu organisasi. Manajer juga harus membuat keputusan mengenai tindakan-tindakan yang akan dan tidak akan mencapai sasaran perusahaan. Pada sebagian besar perusahaan, program dengan cakupan luas mendasari keputusan itu. Program tersebut disebut strategi, yang merupakan perangkat luas rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang diambil demi mencapai tujuan organisasi. Ingin menjelaskan jenis-jenis strategi. Ada 3 jenis-jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi perusahaan, corporate strategi, bertujuan untuk menetapkan keseluruhan sikap perusahaan terhadap pertumbuhan dan cara perusahaan mengelola bisnis atau lini muda. Sebuah perusahaan bisa memutuskan untuk tumbuh dengan meningkatkan aktivitas atau investasinya, atau menghemat dengan menguranginya. Di bawah national, strategi Amex menuntut pengukuhan operasi melalui prinsip pertumbuhan yang disebut patterning, yaitu membeli saham dari perusahaan-perusahaan kecil yang dapat menyediakan teknologi yang tidak memiliki Amex sendiri. Yang kedua yaitu strategi bisnis atau strategi persaingan yang berlangsung pada tingkat unit bisnis atau lini muda, berfokus pada peningkatan posisi bersaing perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan telah berkomitmen memperluas tawaran produknya dan melayani pelanggan melalui teknologi baru. Dan yang ketiga atau yang terakhir, strategi fungsional. Pada level ini, para manajer dalam bidang spesifik memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dengan bekerja seproduktif mungkin. Pada Amexco, setiap unit bisnis memiliki otonomi besar dalam memutuskan cara menggunakan situs web tunggal tempat perusahaan menempatkan keseluruhan rentang layanannya. Sekian. Adapun tujuan penetapan sasaran bisnis. Terdapat 4 maksud utama penetapan sasaran organisasi. Pertama, penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. Jika para manajer mengetahui dengan tepat arah perusahaan, akan sedikit kemungkinan terjadinya kesalahan pada berbagai unit di perusahaan. Kedua, penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Bidang-bidang yang diharapkan tumbuh akan mendapat prioritas utama. Perusahaan mengalokasikan sumber daya lebih banyak di proyek-proyek baru dengan potensi penjualan besar, alih-alih alokasi sumber daya ke produk yang telah mampu dengan potensi penjualan stagnan. 3. Penetapan sasaran membantu membangun budaya perusahaan.
menghasilkan lingkungan dan budaya persaingan yang menghargai keberhasilan dan memberikan sedikit toleransi terhadap kegagalan. 4. Penetapan sasaran membantu manajer menilai kinerjanya. Jika suatu unit menetapkan sasaran meningkatkan penjualan mendekati 10% pada tahun tertentu, para manajer di unit tersebut yang mencapai atau melampaui tujuannya akan diberi penghargaan. So, materi yang terakhir atau materi yang kelima adalah macam-macam sasaran perusahaan. Sasaran akan berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tergantung maksud dan misi perusahaan itu. Setiap perusahaan tentu saja memiliki tujuan atau alasan hidupnya sendiri. Setiap perusahaan juga memiliki suatu misi atau mission statement, yaitu pernyataan cara perusahaan mencapai sasaran dalam lingkungan tempatnya menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan memiliki sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Yang pertama, sasaran jangka panjang berhubungan dengan periode waktu yang panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Yang kedua, sasaran jangka menengah ditetapkan untuk periode antara 1-5 tahun. Perusahaan biasanya memiliki sasaran jangka menengah di beberapa bidang. Yang ketiga, sasaran jangka pendek ditetapkan untuk sekitar 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai materi pengelolaan bisnis dari kelompok kami. Apabila ada saran atau pertanyaan, kalian bisa ungkapkan di kolom komentar. Terima kasih.